Oni Salam NKRI. Saya berharap kiranya ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan juga aparat TNI Polri. Ini terkait penyanderaan Kapten Susi Air. Dari versinya KKB OPM, mereka mengatakan bahwa Kapten Susi Air itu ditangkap dan disandra. Tetapi klarifikasi dari Panglima TNI menyatakan bahwa Kapten Susi Air itu melarikan diri. Kalau dipikir-pikir, melihat dari jejak digital yang beredar, saya lebih percaya dan lebih masuk akal menurut saya klarifikasi dari Panglima TNI. Kenapa saya katakan begitu? Ada satu video yang viral, terkhususnya di platform TikTok. Jadi mereka seperti melakukan konferensi pers. Terus Kapten Susi Air ini diminta untuk membuat pernyataan. Pernyataannya adalah meminta agar tidak boleh ada penerbangan pesawat di Papua sebelum Papua merdeka. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Kapten Susi Air akan dilepaskan kalau pemerintah Indonesia mau membuka diri melakukan perundingan dengan KKB OPM yang mengarah kepada topik Papua merdeka, kira-kira begitu ya. Dan kemudian ada satu video lagi, pernyataan dari pimpinan KKB OPM, yakni Jeffrey Bomanak. Beliau katakan bahwa dari OPM sudah mengajukan syarat-syarat, ya. OPM sudah menyodorkan syarat-syarat untuk melakukan perundingan, negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Saya pikir syarat yang dimaksud adalah seperti yang diutarakan oleh Kapten Susi Air itu. Dan Jeffrey Bomanak juga mengatakan bahwa karena Kapten Susi Air ini berasal dari New Zealand atau dari Selandia Baru, katanya pemerintah New Zealand sudah datang ke Papua dan sudah memberi pesan kepada pemerintah Indonesia dan aparat TNI Polri bahwa jangan ada operasi yang bertujuan untuk menyelamatkan warga mereka. Wow, keren sekali. Nah, kemudian saya melihat ketika Kapten Susi Air ini disuruh untuk membuat pernyataan, saya melihat dia sehat walafiat, badannya itu bersih, mulus, tanpa kelihatan ada cedera atau ya biasalah orang disandra itu seperti apa sih? Gejala-gejala orang itu disandra itu seperti apa? Pasti ada bekas-bekas goresan. Kalau tidak dipukul, kalau tidak disiksa, kalau tidak ditonjok, ya mungkin dicubit. Pasti ada bekas-bekas yang menunjukkan gejala bahwa seseorang itu sedang disandra, sedang ditawan. Tapi kita lihat sendiri kondisi dari Kapten Susi Air itu sehat walafiat, badannya mulus, bersih, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ini kemudian menurut analisis saya lebih masuk akal klarifikasi dari Bapak Panglima TNI bahwa Kapten Susi Air itu sebenar-benarnya melarikan diri, bukan disandra. Nah, saya pikir ini ada benang merahnya. Kapten Susi Air ini berasal dari New Zealand, dari Selandia Baru. Nah, negara-negara yang selama ini mendukung agar Papua itu merdeka adalah Belanda, Inggris, Amerika, Australia, dan termasuk juga New Zealand. Bisa nggak kita melihat ada benang merahnya di sini? Artinya apa? Artinya menurut saya penyanderaan KKB OPM terhadap Kapten Susi Air adalah sebuah drama belaka. Mereka katakan bahwa mereka akan melepaskan Kapten Susi Air kalau pemerintah Indonesia mau
membuka diri untuk berunding dengan mereka, mau membuka diri untuk bernegosiasi dengan mereka, dan mau memenuhi syarat yang mereka sodorkan, yaitu Papua merdeka lepas dari kedaulatan NKRI. Itu syaratnya. Syarat untuk menebus seorang kapten susi air. Begini, mohon maaf kalau saya agak kasar kepada orang-orang OPM. Kalau kalian itu mau menukar wilayah dalam kedaulatan NKRI ini hanya dengan seorang kapten susi air, karena apa? Karena kalian sudah kong kali kong dengan pemerintah New Zealand untuk bekerja sama memainkan sandiwara ini. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa jangankan satu Papua, satu jengkal saja dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa Anda tukarkan dengan apapun. Satu jengkal saja dalam wilayah kedaulatan NKRI tidak bisa Anda ajak berunding untuk menukarkannya dengan seorang kapten susi air. Merujuk kepada pesan dari pemerintah New Zealand kepada pemerintah Indonesia dan aparat TNI Polri, jangan melakukan operasi militer untuk menyelamatkan warga kami. Ini patut menjadi tanda tanya. Ini pernyataan model apa? Jangan melakukan operasi militer untuk menyelamatkan warga kami. Artinya, mereka memang sengaja membuat skenario ini bahwa yang akan menjadi korbannya adalah kapten susi air yang berasal dari New Zealand ini. Ini adalah drama mereka. Ini hanyalah sebuah skenario. Tapi jangan salah, mereka punya tujuan yang bisa mengguncangkan dunia. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian pemerintah. Perlu menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Mereka menahan kapten susi air dan kemudian kapten-kapten susi air yang lain itu jadi seperti ketakutan untuk terbang. Ini juga menurut saya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Artinya mereka sengaja merancang situasi ini agar supaya masyarakat Papua yang ada di pegunungan akan mati kelaparan semua. Ini tujuan mereka. Karena yang mengantar bahan makanan untuk masyarakat Papua di pegunungan adalah pesawat susi air. Jadi dengan tidak beroperasinya pesawat susi air, maka masyarakat Papua di daerah pegunungan terancam mati kelaparan. Dan ketika ini terjadi, maka Papua akan menarik perhatian dunia, dan itu bisa saja mendorong PBB turun tangan. Ini tolong menjadi perhatian pemerintah, menjadi perhatian bapak-bapak aparat TNI Polri. Jadi, meskipun ini hanyalah sebuah drama yang dimainkan oleh OPM dan negara-negara provokator, tetapi mereka punya satu tujuan yang bisa mengguncangkan dunia dan akan membuat pemerintah Indonesia dan TNI Polri tersudut, terpojok, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ujung-ujungnya pemerintah Indonesia, TNI Polri mau tidak mau harus menyanggupi syarat-syarat yang mereka sodorkan. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Panglima TNI, tolong Bapak Kapolri, tolong supaya menyikapi situasi ini dengan serius dan jangan lagi membuat kebijakan yang terkesan memanjakan para bajingan kriminal bersenjata OPM ini. Tolong serius demi kehidupan masyarakat sipil Papua, demi agar bingkai